Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan yang bersabda, "Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Saya ingin mengajak merenungkan ketika Tuhan Yesus berbicara mengenai apa yang perlu kita ketahui, apa yang menjadi tanda bahwa ini dari Tuhan dan yang lain tidak. Caranya adalah melihat buah. Yesus berkata begini, Tuhan kita, "Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik." Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka. Kehidupan ini memang kehidupan bersama Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Hanya saja kita itu tidak selalu merasa yakin dan pasti manakah kehendak Tuhan. Apalagi ketika kita harus membuat keputusan-keputusan yang penting. Betapa perlu dan amat mendesak serta penting juga untuk meyakini bahwa keputusan kita hendaklah sesuai dengan kehendak Allah. Oke, kalau cuma keputusan-keputusan ringan yang tidak terlalu penting seperti kita mau memilih makan soto sulung atau soto yang tidak sulung, atau mau memilih nasi goreng atau nasi kotak atau nasi hainan, ya, itu kan sesuatu yang tidak terlalu penting untuk hidup kita dalam pengertian untuk arah hidup secara spiritual rohani, meskipun untuk kesehatan sangat penting, ya. Tetapi kalau kita sampai harus memilih jalan hidup mau jadi apa, terlebih anak-anak muda akan menentukan pasangan hidupnya, termasuk membuat keputusan pilihan-pilihan pekerjaan. Ini kan semua menjadi sangat penting. Dan kita perlu tahu kehendak Tuhan. Nah, dalam rangka penegasan rohani discernment atau discretio et spirituum, ya, itu kita perlu sekali untuk selalu melihat gerak roh. Gerak roh yang menunjukkan ini dari Tuhan, bahwa ini roh baik, bukan roh yang tidak baik. Kalau kita ada keraguan dengan apa yang kita buat, maka kita lalu sampai pada sabda Tuhan, "Dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Buah itu tidak hanya buah dalam pengertian menguntungkan kita. Kadang ada keputusan-keputusan hidup yang tidak terlalu menguntungkan kita, tetapi menguntungkan orang lain dan sesama. Bahkan itu kebaikan bagi keluarga atau masyarakat atau gereja. Itulah pengorbanan-pengorbanan yang mesti kita buat demi kebaikan bersama. Peristiwa Yesus Kristus Tuhan kita yang menderita sengsara adalah contoh paling agung. Bagaimana pilihan Tuhan yang
demi mewartakan kerajaan Allah, kebenaran dan hidup, rela ditolak oleh bangsanya yang akan diselamatkan. Yesus rela wafat di salib. Dan itu tentu saja dalam tanda kutip tidak menguntungkan untuk kehidupan manusiawi Yesus karena dia menderita sengsara dan dibunuh. Tetapi Yesus tahu itu baik bagi umat manusia, bagi keselamatannya. Maka kalau kita sekarang merayakan Ekaristi dan adorasi, kita merayakan Tuhan Yesus yang rela menderita, rela berkorban demi keselamatan kita. Dan buahnya dari pengorbanan Tuhan kita tahu adalah damai sejahtera, sukacita Injil karena kedekatan kita dengan Tuhan, dan semua buah-buah rohani yang bisa kita baca dalam surat Santo Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22-23 itu. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Kalau tindakan-tindakan kita membawa damai yang sejati, membawa sukacita, kebersamaan, pasti keputusan kita baik. Tapi kalau keputusan kita hanya untuk diri sendiri dan orang lain dirugikan, kita tahu dari buahnya, kita tahu pohonnya. Dan itu tidak baik kalau hanya demi kebaikan pribadi tapi merugikan orang lain. Adorasi sebagai saat yang tepat pula untuk berdiskresi, untuk menimbang-nimbang mengenai hidup roh. Roh Kudus yang hidup dalam diri kita, sambil kita selalu mohon bimbingannya. Melalui adorasi dalam keheningan di hadapan Tuhan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, kita mohon penerangan agar budi kita bisa sungguh-sungguh membuat keputusan-keputusan yang baik, yang benar, dan terlebih sesuai dengan kehendak Allah. Maka penting menikmati keheningan di depan sakramen Maha Kudus. Membiarkan roh Allah berbicara kepada kita sehingga kita mengenal kehendaknya. Kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.